Halo Majungers, Tajahau, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Nah, kali ini kita akan kepoing salah satu prodi di Universitas Majung, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Kaprodi dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, yaitu Ibu Anggra Diah Erlinda. Halo Bu Anggra. Halo. Gimana kabarnya Bu? Baik, Ami gimana kabarnya? Baik. Nah Bu Anggra, kita mau tanya-tanya nih tentang Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Nah Bu Anggra, Bahasa Mandarin itu kan penting sekali ya. Benar, kalau benar. menurut Bu Anggra sendiri, seberapa penting sih Bahasa Mandarin itu untuk masa kini? Seperti yang kita tahu, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan dari Tiongkok yang sudah mulai banyak ke Indonesia. Menurut sumber berita CNN tahun 2018, itu ada 1.000 lebih perusahaan dari Tiongkok yang sudah ada di Indonesia. Jadi otomatis kalau ada perusahaan dari Tiongkok yang ada di Indonesia, pasti dong entah itu manajernya atau pemiliknya itu bisa datang ke Indonesia juga, jadi otomatis dibutuhkan banyak sekali sumber daya yang bisa berbicara bahasa Mandarin. Wah, jadi luar biasa sekali ya Bu Anggra ya, potensi untuk lulusnya juga cukup besar sekali. Nah, sekarang pertanyaan kedua Bu Anggra. Oke. Ini pasti banyak yang tanya nih Bu, kalau misalnya ingin masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, itu apa harus bisa Bahasa Mandarin dulu? Oh, enggak sama sekali, mulai dari nol pun bisa. Kenapa? Karena kita mengajarkan Mandarin itu dari level yang paling dasar. Jadi meskipun Anda bisa, itu juga tetap diajarkan dari level yang dasar dulu. Mungkin walaupun Anda bisa, mungkin ada kesalahan-kesalahan. Nah, nantinya itu akan diperbaiki di awal Anda belajar masuk di Universitas Majung. Wah, jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya belum bisa bahasa Mandarin, nggak perlu khawatir, jadi tetap masuk aja karena akan diajarin dari awal gitu. Nah, Bu Anggra, sekarang saya pengen tanya pertanyaan ketiga nih Bu. Kalau di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin itu konsentrasinya apa aja? Kalau di Prodi Mandarin ada 2 konsentrasi. Yang pertama konsentrasi pendidikan, yang kedua konsentrasi bisnis. Kalau untuk konsentrasi pendidikan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu? Kalau untuk konsentrasi pendidikan, otomatis karena nama kita adalah program studi pendidikan bahasa Mandarin, kalian akan belajar lebih mendalam tentang pendidikan. Kalau untuk konsentrasi bisnis, itu kalian akan belajar lebih ke bisnisnya. Misalkan kalian ingin membuka kursus sendiri nanti pada waktu kalian lulus, itu nanti akan diajarkan gimana sih kalian cara membuka kursus yang baik dan benar, lalu gimana cara jual beli barang di Tiongkok, seperti itu. Wah, kalau untuk jual beli barang itu seperti apa Bu contohnya? Mungkin bisa dijelaskan? Seperti kita tahu sekarang, mungkin kalian pernah dengar Alibaba ya, Oh, iya, yang Alibaba. punyanya Jack Ma, itu Iya. juga sudah masuk di Indonesia. Jadi gimana sih cara kalian menggunakan aplikasi yang namanya Taobao kalau di China, di Tiongkok itu bagaimana cara menggunakannya, jual belinya bagaimana, lalu transfer Alipay dan sebagainya. Wah, ini luar biasa sekali ya Bu Anggra ya. Iya. Nah Bu Anggra, menyambung dengan masa depan, mungkin bisa dijelaskan potensi lulusan dari Prodi Mandarin ini. Mungkin bisa dijelaskan tentang alumni-alumni yang sudah bekerja. Boleh. Yang pertama pastinya karena kita prodi pendidikan bahasa Mandarin pasti jadi guru. Ya, yang pertama guru bahasa Mandarin. Entah itu di SMA, sekarang banyak sekali lowongan-lowongan yang masih sangat membutuhkan guru bahasa Mandarin. Lalu yang kedua bisa menjadi asisten to manager. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau banyak sekali perusahaan yang ada di sini yang manajernya itu masih dari Tiongkok. Jadi otomatis mereka memerlukan tenaga sebagai asisten untuk membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, kalian akan mengikuti manajer nih. Siapa tahu nanti lama-lama kalian yang jadi manajer. Wah, itu bagus Oke sekali, banget bagus kan. sekali, ya. Lalu yang ketiga bekerja di kedutaan besar. Pernah nih saya ketemu sama Pak Duta Besar. Dia duduk di sebelah saya. Lalu dia tiba-tiba bilang, lulusan kamu ada nggak yang bisa bekerja sama saya? Jadi belum lulus saja nih, sudah ditanyai, ada nggak lulusan yang bisa bekerja bersama saya? Jadi, wah itu benar-benar kesempatan kerjanya luar biasa. Lalu penerjemah bahasa Mandarin. Itu juga banyak sekali perusahaan yang membutuhkan penerjemah. Jadi potensi kerja itu luar biasa luas sekali. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir tapi juga menurut saya pertanyaan yang penting Bu Anggra.
Nah, bagi banyak orang termasuk bagi saya nih, bahasa Mandarin itu kan bahasa yang cukup rumit, cukup sulit. Nah, Bu Anggra, boleh nggak kasih kami tips dan trik gimana sih supaya bisa berbicara atau belajar bahasa Mandarin dengan lancar? Jujur, saya sendiri dulu juga sulit banget belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Karena bahasa Mandarin itu mempunyai 4 nada yang kita jarang sekali atau di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Tetapi tips yang paling penting itu adalah harus sering-sering mendengar. Jadi sekarang kan banyak nih lagu-lagu, lalu film-film bahasa Mandarin, apalagi sekarang sudah ada YouTube. Kalau zaman saya dulu, waduh, susah sekali mencari entah itu. Mungkin saya dulu malah mendengarkan dari TV, jadi lagu itu saya terjemahkan satu-satu. Tapi sekarang YouTube banyak sekali, YouTube, lalu TikTok, dan juga website juga banyak sekali yang mengajarkan bahasa Mandarin. Jadi kalian bisa berlatih. Untuk yang pertama adalah banyak-banyak mendengar dan juga berlatih berbicara. Jadi kalau misalnya nonton manga yang berbahasa Mandarin itu juga bisa ya? Iya, bisa banget. Keren nih teman-teman yang suka manga atau anime, kan banyak sekarang ya dari yang Dari berbahasa Mandarin gitu, dari Tiongkok, Tiongkok ya, juga keren-keren banget loh. Ceritanya juga bagus-bagus. Iya, bagus banget gitu. Wah, jadi terima kasih banyak Bu Anggra atas informasi dan penjelasannya. Sama-sama. Jadi teman-teman yang dari SMK atau dari SMA yang ngerasa tidak punya basic bahasa Mandarin, jangan khawatir. Kalian akan diajari dari nol di sini. Jadi teman-teman, yuk kita tunggu di Universitas Majung.